Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Piala Dunia antara Spanyol lawan Jepang, yang berakhir untuk kemenangan Jepang dengan skor 1-2. Dengan kemenangan ini berarti Jepang menjadi juara grup dari grup E dan lolos ke babak 16 besar bersama Spanyol yang menjadi runner-up. Sedangkan Costa Rica dan Jerman harus pulang kampung. Menurut saya bagus juga Jerman pulang kampung aja, karena tampaknya mereka tidak ingin mengikuti aturan dari FIFA di Piala Dunia kali ini. Pertama, ketika para pemain mereka melakukan gerakan menutup mulut sebelum kick-off lawan Jepang sebagai bentuk protes karena tidak boleh pakai ban kapten pelangi. Kedua, ketika Hansi Flick datang hanya seorang diri di preskon sebelum pertandingan lawan Spanyol, padahal aturannya sudah jelas bahwa seorang pelatih yang datang ke preskon sebelum pertandingan harus membawa salah satu pemainnya. Alasan dari Hansi Flick adalah karena perjalanan ke tempat preskon sangat jauh, sekitar 3 jam, dan dia ingin agar para pemainnya itu fokus untuk pertandingan besar lawan Spanyol. Padahal aturannya itu kan hanya meminta membawa satu pemain, bukan satu tim. Dan perjalanan ke tempat preskon itu kan pakai kendaraan, bukan jalan kaki. So good, Germany pulang kampung aja dan fokus nanti untuk Piala Eropa ya. Tapi hebatnya Jepang bisa menjadi juara grup ya teman-teman, padahal kan mereka bukan tim unggulan di grup ini. Tentu di luar dugaan kita keberhasilan dari tim asal Asia ini. Jika mereka bisa menjadi runner-up saja menurut saya sudah hebat, karena mereka berada di grup yang berat. Ada Jerman, ada Spanyol, kemudian Costa Rica juga tidak bisa dianggap remeh. Bahkan mereka kalah kan lawan Costa Rica. Tapi ternyata di luar dugaan mereka bisa menang lawan Jerman, ketinggalan dulu comeback. Oke lah mereka kalah lawan Costa Rica, yang kita bisa melihat bahwa para pemain mereka melakukan cukup banyak kesalahan di lini tengah dan juga di lini pertahanan. Sehingga dengan hanya satu peluang yang berbahaya, Costa Rica itu bisa mencetak gol kemenangan. Dan kemudian lawan Spanyol ketinggalan dulu comeback lagi. Gila, bener-bener di luar dugaan saya. Kalau menurut hemat saya ini sih mental para pemain Jepang nih gak ada obatnya ya. Mungkin mereka harus ketinggalan dulu baru mereka bisa menang. Karena serupa banget nih kemenangan Jepang atas Jerman dan juga atas Spanyol kan. Caranya juga sama. Lawan Jerman mereka bertahan dulu, babak kedua main menyerang. Lawan Spanyol juga sama. Bertahan dulu, babak kedua main menyerang. Saya siarankan pertandingan ini dini hari tadi di SCTV teman-teman. Dan ketika di awal saya ditanyakan tentang kemungkinan Jepang lolos, ya saya menjelaskan bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Tapi taktiknya harus sesuai dengan kebutuhan tim. Artinya ketika Jepang itu harus menang, ya harus bermain menyerang, menekan Spanyol, menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Tapi saya kaget ketika saya nonton babak pertama, kok ini para pemain Jepang hanya bertahan. Ternyata itu bagian dari taktik. Bagian dari taktik yang diterapkan oleh pelatih mereka, Hajime Moriyasu. Yang pertama-tama jelas terlihat menginstruksikan para pemainnya bertahan aja dulu. Ya, kalau Spanyol mencetak gol, jangan sampai Spanyol menambah gol. Dan itu mereka lakukan dengan cukup baik. Spanyol hanya bisa mendapatkan sekitar 3 peluang emas di babak pertama. Salah satunya dicetak oleh Morata kan, yang pertama kali tampil sebagai starter bagi Spanyol. Tapi di babak kedua, Spanyol tuh hanya bisa menciptakan peluang jelang pertandingan berakhir. Peluang emas ya teman-teman ya. Yang memang ada penyelamatan yang gemilang dari penjaga gawang Jepang, Gonda, yang juga sebelumnya lawan Jerman kan melakukan banyak penyelamatan. 2 peluang dari Spanyol itu di babak kedua jelang pertandingan berakhir itu dari Asensio, kemudian dari Dani Olmo. Dan ada Yoshida juga, salah satu pemain senior di Jepang itu yang melakukan blocking sebelum Ferran Torres itu shooting ya, dari situasi rebound tuh setelah Asensio shooting ke arah gawang dari Gonda. Jadi disiplin dari para pemain Jepang ini luar biasa teman-teman. Selain disiplin, mental yang kuat, level konsentrasi mereka juga sangat tinggi. Artinya begini, ketika mereka harus bertahan, mereka juga berusaha agar tidak banyak melakukan pelanggaran. Mereka berupaya untuk mengurung pergerakan para pemain Spanyol di babak kedua. Dan juga di babak pertama ketika mereka bertahan, teman-teman perhatikan, mereka merapatkan barisan. Jadi para pemain Spanyol hanya bisa mengotak-ngatik bola dengan sistem permainan mereka tiki-taka. Dan menurut saya, tidak ada salahnya dalam permainan Spanyol. Spanyol bermain bagus. Seperti yang tadi saya katakan, tiki-taka, possession, passing kiri, passing kanan, passing tengah, pergerakan tanpa bola.
Tapi the problem is, mereka menghadapi tembok pertahanan dari Jepang yang tidak mau menyerah. Mereka mengejar bola kemana saja. Mereka menutup area para pemain Spanyol, sehingga Spanyol itu tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya secara keseluruhan, walaupun dari total percobaan cukup banyak. Dan dari segi possession memang persentasenya sangat tinggi. Jepang itu hanya bisa menguasai bola sekitar 18%. Sekitar 18%, teman-teman. Paling terendah loh di Piala Dunia kali ini. Tapi mereka justru bisa menang karena mereka paham apa yang perlu mereka lakukan. Melakukan penyerangan dari sektor terlemah dari Spanyol. Nah, di mana sektor terlemah Spanyol? Yaitu di posisi fullback sebelah kiri. Yang ada Balde. Yang di babak pertama dia leluasa menyerang, tapi di babak kedua ditekan terus dia. Nah, teman-teman lihat deh, 2 gol dari Jepang. Karena memang Balde ini tidak bisa mengawal pergerakan atau juga tidak bisa duel dengan para pemain Jepang. Gol pertama dari Spanyol, ya saya jelaskan dulu bahwa para pemain Spanyol ini membangun serangan yang cepat, kemudian mereka bisa memberikan bola tuh crossing dari Azpilicueta yang tidak mendapatkan tekanan sama sekali dari para pemain Jepang karena memang mereka bertahan secara dalam, mereka tidak melakukan pressing. Morata bisa mencetak gol. Golnya juga cepat kan, di menit ke-10 atau 11. Tapi sebelum golnya dari Morata, Jepang itu sebetulnya ada menyerang loh. Di 7 atau 8 menit awal, bahkan mereka hampir saja menciptakan peluang yang berbahaya dari Ito. Ketika mereka melakukan penekanan kepada para pemain Spanyol. Artinya ketika menekan, mereka bisa mengganggu para pemain Spanyol. Mereka yang menciptakan peluang berbahaya pertama di pertandingan ini yang ketika Ito syutingnya tuh melenceng. Padahal dia sudah masuk dalam sudut yang menguntungkan. Tapi ketika setelah itu Spanyol menyerang dan mencetak gol, nah disitulah terlihat para pemain Jepang tampaknya benar-benar waspada dan tidak ingin keluar menyerang. Jadi mereka khawatir. Jangan sampai nih kita sekarang keluar menyerang, nanti kita kena nih counter nih. Maka itu mereka bertahan. Tapi di babak kedua, inilah hebatnya Moriyasu. Bahwa dia melakukan perubahan dalam cara bermain, meminta para pemainnya bermain terbuka, menyerang, dan kemudian melakukan serangkaian pergantian pemain. Sama nih, seperti di pertandingan lawan Jerman. Masuk lagi nih Ritsudoan, masuk lagi nih Mitoma, pemain-pemain yang punya teknik tinggi kan, pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ritsudoan tuh bermain di Jerman dan Mitoma ini bermain di Brighton. Dan lihat, kerjasama mereka kan rapi tuh. Ya kan, akhirnya tuh Jepang bisa mencetak gol penyama kedudukan ketika Balde ini ditekan. Oleh siapa? Oleh Ito. Jadi Balde ini yang ditekan terus nih. Balde ditekan ketika mereka duel, Ito menang, Ritsudoan dapat bola, dia tidak terlalu lama membuang-buang waktu, cari angle, dia shooting dan bisa menjebol gawang dari Unai Simon. Setelah itu, 2 atau 3 menit, lagi-lagi para pemain Jepang membangun serangan dari sektor yang ditempati oleh Balde. Ritsudoan dapat bola, dia crossing ke tiang jauh, ada Mitoma yang memberikan crossing kembali dan Tanaka bisa mencetak gol. Memang banyak yang menilai Jepang bisa lolos ke babak 16 besar dengan cara yang kontroversial. Karena sebetulnya bola sudah melewati garis. Tapi jangan salah. Sekarang ini kan sudah ada yang namanya video assistant referee. Jadi sudah ada cek dan review dari ruang VAR. Dan ternyata betul bola itu belum melewati garis. Masih berada dalam area permainan. Belum semuanya melewati garis. Jadi ada sekian inci itu masih berada dalam daerah permainan. Ya jadi sah dong gol ini. Janganlah kita menilai bahwa Jepang ini lolos karena diatur pertandingan ini. Karena memang mereka ingin diloloskan ke babak 16 besar. Atau karena Spanyol sengaja mengalah agar mereka bisa ketemu lawan yang lebih ringan. Agar mereka bisa menyingkirkan Jerman. Enggak, jangan begitu. Kita harus fair juga menilai. Bahwa Jepang bisa menang karena memang kerja keras dari para pemain dan juga dengan mengandalkan kecerdasan yang tinggi. Jadi layaklah Jepang memenangi pertandingan ini. Karena setelah mereka mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1, mereka lagi-lagi disiplin bertahan. Mereka gak banyak melakukan kesalahan. Gak seperti lawan Costa Rica. Maka itu Spanyol gak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Seperti yang tadi saya katakan hanya 2. Asensio dan Dani Olmo udah selesai. Kemudian Jepang setiap kali counter tampak sangat berbahaya. Karena itu dia jarak antara para pemain mereka tuh gak begitu jauh. Jadi pure karena taktik, ya Jepang ini bisa menang. Jadi pelatih mereka nih hebat banget nih. Hajime Moriyasu yang sebelumnya melatih timnas Jepang U23 ya. Ketika itu mereka mendapatkan medali perak tuh di Asian Games 2018 saat main di Jakarta kalah lawan Korea di final. Jadi ini memang adalah permainan taktis dari Jepang, bukan karena memang diatur agar mereka lolos atau karena memang Spanyol mengalah agar Jerman gak lolos. Gak bisa seperti itu, gak ada hitung-hitungan seperti itu. Apalagi sebelum pertandingan ini kan Luis Enrique sudah mengatakan ya, pelatih Spanyol, bahwa dia tidak ingin mencari hasil seri, dia ingin Spanyol menang. Ya wajar lah, dia juga tentu ingin menjadi juara grup. Tapi kan
terlihat bahwa sistem permainan Spanyol ini bisa dipatahkan dengan level disiplin yang tinggi dari para pemain Jepang. Jadi memang ketika lawan tim yang mengandalkan possession harus disiplin menjaga area dan juga man marking pemain yang dekat ke kotak penalti, dan itu dilakukan oleh para pemain Jepang. Dan saya melihat fighting spirit yang luar biasa dari para pemain Jepang loh teman-teman. Mereka tertinggal bisa comeback lawan Jerman, lawan Spanyol. Ini kan hebat. Nah, gak salah kita labeli mereka sebagai giant killer. Ini memang tim yang kuat. Memang mereka juga punya kesulitan tersendiri ya ketika menghadapi pressure dari para pemain tim lawan. Tapi sejauh mereka bermain disiplin, nggak ada masalah bagi mereka. So well done for Jepang, mereka sudah bisa lolos sebagai salah satu wakil dari benua Asia. Memang Australia sebelumnya juga lolos sebagai wakil dari Asia, tapi kan mereka sebetulnya dari Oceania ya, mereka pindah konfederasi. So bagus ini keberhasilan dari Jepang, mereka memberikan contoh kepada negara-negara Asia lainnya kalau memang ingin bermain di level dunia. Yang pertama-tama bermain dengan level disiplin yang tinggi dan juga mengandalkan kecerdasan. Jadi bukan saja main pakai kaki, tapi juga mengandalkan kecerdasan otak. Bermain dengan mengandalkan intelijensia untuk bisa menumpukan para pemain tim lawan. Dan itu mereka lakukan dengan sangat baik. Spanyol tidak ada salahnya dalam permainan mereka. Spanyol bermain normal, tapi Jepang lebih unggul daripada Spanyol. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.